Bisa dimulai, Pak. Oke. Tes, izin terdengar suara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga kita masih dapat berkumpul pada acara pelaksanaan pengisian kuesioner ya, kuesioner terkait dengan evaluasi pelatihan dasar CPNS tahun 2019. Baik, yang terhormat yaitu kepada Bapak Fajar Tri Suprapto, SE MSI, selaku Kepala Biro Kepegawaian atau yang mewakilinya. Yang kedua yaitu Bapak Dr. Mulyadin Malik, selaku Kapuslat Pegawai ASN, dan juga kepada Widyaswara, yaitu yang hadir ada Bu Endang Wiryatiningsih, serta para perwakilan dari unit kerja masing-masing di UK1 di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dan juga kepada para peserta latsar serta atasan langsung dan juga mentor dari peserta latsar CPNS tahun 2019. Baik, untuk kegiatan pertama kita akan mendengarkan yaitu arahan sekaligus pengantar ya, pembukaan dari Kepala Pusat Pelatihan Pegawai ASN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Andes Mulyadin Malik untuk menyampaikan arahannya. Baik, terima kasih Pak Mas Dugi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Pancasila. Yang saya hormati Bapak Kepala Biro Pegawaian, Bapak Fajar Tri, abang kita, abang kesayangan kita, kebanggaan kita. Yang saya hormati Ibu Endang selaku Widyaswara Utama Pusat Pelatihan Pegawai ASN Kementerian Desa. Yang saya hormati Bapak Ibnu Subroto. Yang saya hormati atasan langsung dari unit kerja masing-masing yang mudah-mudahan hadir di tengah kita, yang kita undang. Sekaligus atasan langsung dari CPNS 2019 dalam hal ini yang telah dilakukan pelatihan dasar bagi teman-teman yang sudah CPNS di tahun 2019. Dan juga rekan sejawat yang kita harapkan juga hadir di tengah kita. Saya bukan sambutan, tetapi saya ingin mengantar saja terkait dengan apa yang diharapkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara melalui Biro Kepegawaian, yaitu bagaimana analisa dampak kinerja organisasi dan unit termasuk tim, termasuk juga personil yang telah dilakukan pelatihan dasar bagi CPNS tahun 2019. Oleh karena itu, kurang lebih beberapa tahun telah berlalu dan ingin kita ketahui dampak seperti apa, positif apa negatif terhadap kinerja organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Bapak Karo yang kami hormati, dari jumlah 400 sekian CPNS ini yang hadir baru 203, 200-an kurang lebih kalau dikurangi dengan kita. Ini menjadi catatan juga di awal bahwa rendah mulai menurunnya kedisiplinan yang ada di PNS yang CPNS tahun 2019 ini. Dalam evaluasi ini saya ingin sampaikan bahwa untuk CPNS 2019 ini masih memakai regulasi yang lama, yaitu masih pada saat itu Balidatfo. Oleh karena itu
memenuhi permintaan dari Komisi ASN, kita masih memakai instrumen yang kami coba siapkan, yang nanti setelah Pak Karo menyampaikan arahan-arahannya akan disampaikan oleh Ibu Endang selaku widyaswara utama kami, instrumen-instrumen yang sudah kami siapkan. Dan sekedar informasi, untuk CPNS yang barusan saja selesai, yang notabene-nya CPNS tahun 2020 yang dilatih 2021, ke depan ini nanti akan kita lakukan evaluasi melalui regulasi yang sudah diterbitkan oleh Bapak Menteri, yaitu Permendes nomor 6 tahun 2021 tentang pengelolaan pelatihan ASN unggul di bidang desa, di bidang daerah tertinggal, dan di bidang transmigrasi. Di dalam Permendes ini diamanatkan bahwa pemberdayaan alumni dapat dilakukan evaluasi dalam rentang waktu 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Kemudian dalam evaluasinya nanti, ini bukan saja pasca pelatihan, tetapi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pasca pelatihan, ini akan terintegrasi dalam evaluasi di Learning Management System yang sekarang kami branding dengan nama Si Pintar Apik. Si Pintar Apik adalah sistem informasi pelatihan adaptif responsif yang menjadikan SDM desa, Kementerian Desa apik, yaitu akuntabel, profesional, integritas, dan kebersamaan. Ini sudah juga dipayung hukumkan melalui Permendes, dalam hal ini budaya kerja kita. Pak Karo yang kami hormati, oleh karena itu semalam kami juga sudah melakukan koordinasi, dan alhamdulillah melalui staf Pak Karo hari ini kita tindak lanjuti dengan mengumpulkan seluruh CPNS yang notabene di tahun 2019 untuk dapat kita evaluasi melalui nanti instrumen yang ada dan akan nanti dibagikan melalui Google Form, sehingga kita bisa cepat dapat mengetahui dampaknya seperti apa. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Endang dari instrumen yang ada, yaitu pesertanya sendiri, kemudian teman sejawatnya, kemudian atasan langsung yang sekarang. Dan semalam juga beberapa yang hadir, termasuk Pak Sekretaris Badan Pengembangan Informasi Pak Rajali juga hadir untuk memberikan masukan-masukan kepada kita semua. Ini semua adalah demi kemajuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Mungkin ini saja sekedar laporan kepada Kepala Biro, dan selanjutnya kami serahkan kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mulyadin Malik selaku Kapusat Pegawai ASN. Selanjutnya mari kita dengarkan yaitu sambutan ataupun arahan dari Bapak Fajar Tri Suprapto selaku Kepala Biro Kepegawaian. Mohon berkenan Bapak Fajar. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Tandri. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan saya Pak Mulyadin Malik, Kapuslat ASN, Ibu Endang, widyaswara kita, pembimbing kita, dan tentunya teman-teman semuanya, ada Pak Ibnu dan mungkin para atasan langsung dari Lasar, khusus untuk para peserta Lasar mungkin 2019 ya. Baik, tentunya saya sangat apresiasi terhadap apa yang dilaksanakan oleh Pak Kapus dengan merespon surat kami yang sudah pernah kami layangkan di akhir Oktober atau di awal November terkait dengan pemenuhan dokumen atau eviden untuk sistem merit. Jadi Pak Mulyadin, Bu Endang, dan teman-teman semuanya, kami sampaikan kepada teman-teman bahwa kementerian kita, sistem meritnya kita sudah mendapatkan apresiasi ya dari KSN ya, waktu itu disampaikan di
Bidakara, alhamdulillah kita mendapatkan predikat baik ya Pak Ibnu ya, baik ya dengan nilai 262,5. Nah, tentunya ini menjadi satu awal yang baik karena bagaimanapun kita sama-sama ketahui terkait dengan sistem merit ini, teman-teman semuanya. Ini kalau kita nanti bisa meraih predikat sangat baik, akan sangat menguntungkan bagi kita, di mana kita nanti bisa menyelenggarakan katakanlah pemilihan untuk pejabat setingkat pengikuti pratama itu di internal, ya tidak perlu ada open bidding. Nah, makanya ini tentunya menjadi penyemangat bagi kami di Biro Kepo, tentunya dalam rangka kami untuk mewujudkan kita untuk bisa mendapatkan predikat sangat baik, kami butuh dukungan dari semua pihak, ya, dalam hal ini di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, tidak termasuk dari Puslat ASN, dan pada akhirnya kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan eviden yang memang pada saat kemarin kita dilakukan evaluasi penilaian oleh KSN ya, oleh komisioner dan juga ASDEP di sana yang dari KSN, kemudian dari Kemendesa ada Pak Sekjen, ada dari Ijen, dari kami dari perencanaan. Ya, itu pada saat penilaian itu ada dokumen yang perlu untuk dipenuhi. Nah, masalahnya ada batas waktu yang diberikan dari KSN, ya ini sampai dengan tanggal 21 November ini. Nah, apa itu terkait dengan evaluasi latsar, ya, pelaksanaan dari latsar yang sudah pernah dilakukan. Nah, beberapa waktu yang lalu kami koordinasi dengan Pak Mul, memang ada terbit Permen Desa yang terkait dengan pelaksanaan pelatihan itu nomor 6 tahun 2021, untuk evaluasinya itu dilaksanakan 6 bulan setelah latsar. Nah, karena memang ada dokumen yang diperlukan untuk itu, nah sehingga kita tarik mundur untuk pelaksanaan latsar yang sebelumnya, di mana kami dapat info belum pernah dilakukan evaluasi terhadap latsar itu. Jadi saya ini merupakan satu satu momen yang pas, ya, tidak-tidaknya bagi Puslat ASN untuk melakukan evaluasi ini sudah punya rencana, tetapi kebetulan ini dibutuhkan sekali oleh kita terkait dengan pemenuhan dokumen untuk eviden ini. Jadi teman-teman semuanya memang berkaitan dengan evaluasi dari beberapa kegiatan yang kebetulan dilaksanakan oleh di Biro Kepo ini tidak terlepas dari peran dukungan bantuan dari teman-teman semua di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Seperti kemarin kita juga terkait dengan tentang FRB, RP itu juga untuk dokumen-dokumen ini juga harus dipenuhi dari beberapa unit yang ada di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, dan itu yang kami harus koordinasikan. Begitu juga kemarin dengan SPIP, dengan SPBE, ya. Jadi butuh dukungan dari pihak-pihak dalam hal ini supaya pemenuhan terhadap dokumen beberapa item kegiatan tadi, termasuk untuk yang sistem merit ini bisa terpenuhi. Nah, tentunya Biro Kepo ini punya harapan yang tinggi berkaitan dengan beberapa hal yang memang menjadi tugas kita untuk pemenuhan terhadap dokumen-dokumen dalam rangka kita peningkatan kualitas dari SDM yang ada di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi ini melalui sistem merit itu, di mana beberapa komponennya yang teman-teman juga sudah beberapa kali kami sampaikan, sosialisasikan terkait dengan assessment center, terkait dengan manajemen talenta. Nah, ini tentunya dalam rangka mendukung dari sistem merit itu. Dan tentunya di forum ini saya sampaikan juga terima kasih kepada Pak Mul
atas kerjasamanya yang baik terkait dengan assessment center ini, di mana untuk lokasinya juga ditempatkan di Empang 3 ya, dan itu alhamdulillah kita juga sudah mendapat predikat baik juga ya untuk penilaian assessment ini. Dan alhamdulillah dari BKN kita juga sudah mendapat predikat baik tadi ya, dikawal Pak Ibnu dan teman-teman, dan kita sampai saat ini bisa untuk pemilihan terkait dengan administrator atau madya. Dan sebelumnya kami juga sampaikan terima kasih kepada Bu Endang dan tentunya teman-teman dari para peserta LASAR 2019 dan juga atasan langsungnya, mohon bantuan dan kerjasamanya supaya evaluasi ini bisa terwujud. Jadi untuk teknisnya nanti Bu Endang yang akan menyampaikan, tadi Pak Mul sudah sampaikan melalui Google Form, tentunya ini ada waktu tersisa beberapa hari ini bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan dari evaluasi tersebut, dan mohon dibantu untuk teman-teman yang barangkali juga hari ini tidak bisa bergabung untuk diingatkan ya, untuk disampaikan kepada yang bersangkutan bahwa ini sangat diperlukan untuk pemenuhan terkait dengan eviden untuk sistem merit ini. Dan mohon maaf tadi malam Pak Mul kami nggak bisa bergabung karena kebetulan tadi malam kami juga ada agenda bersama dengan inspektor 7 dari Kementerian Keuangan, juga dari BPKP dan juga dari Dirjen kita terkait dengan SPIP di Setjen. Ya, kebetulan kami sedang ada kegiatan juga di sela-sela ini kami menyempatkan untuk bisa hadir bersama Pak Mul dan juga teman-teman semuanya. Saya kira gitu Pak Mulyadin atas tindak lanjutnya ini kami ucapkan terima kasih, dan juga untuk teman-teman semuanya kami mohon bantuannya terkait dengan evaluasi sistem merit ini ya, terkait dengan dampak terhadap peserta LASAR untuk unit dan juga institusinya. Terima kasih. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Wallahul muwaffiq, wallahul muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar Minggu, jangan lupa membelikan kartun. Cakep. Bapak Ibu jangan nunggu-nunggu karena saat ini tidak mau berpantun. Cakep. Thank you. Baik, terima kasih kepada Bapak Fajar Trisuprapto selaku Kepala Biro Kepegawaian tadi atas masukan ya, bukan masukan, sambutan dan arahannya terkait dengan evaluasi pasca pelatihan dasar CPNS 2019, di mana tadi saya mendengar sedikit mengenai kita mendapat predikat baik ya dari BKN dan KASN. Baik para peserta pada sore hari ini, kita masuk ke kegiatan selanjutnya, yaitu penyampaian mengenai cara mengisi instrumen atau kuesioner LASAR CPNS 2019 yang akan dibawakan oleh Ibu Endang Wiryatiningsih selaku Wideswara Ahli Utama. Kami persilakan kepada Ibu Endang. Mohon berkenan, Bu. Terima kasih, Pak Tantri. Ya. Saya izin share screen ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah terbaca? Sudah. Ya. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, sukses, bahagia untuk kita semuanya. Mohon izin Pak Kapus Lab, Siap, ya Bu. Dr. Anus Mulyadin Malik, Bapak Kepala Biro Kepo, Bapak Fajar. Mohon izin saya akan menyampaikan sedikit penjelasan tentang pengisian instrumen evaluasi pasca LASAR. Baik Bapak Ibu, instrumen evaluasi pasca LASAR ini terdiri dari tiga instrumen, yaitu satu diperuntukkan bagi alumni LASAR CPNS tahun 2019.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ditujukan kepada atasan langsung, ya, di mana alumni CPNS tahun 2019 itu berada. Kemudian yang ketiga adalah teman sejawat. Nah, teman sejawatnya siapa? Teman sejawatnya adalah teman-teman yang ada di unit kerjanya, yang ada di ruang yang paling dekatnya. Ya, itu adalah teman sejawatnya. Ya. Jadi bukan atasan langsungnya, tetapi teman-teman di unit kerjanya. Itu yang tiga yang harus, yang seyogyanya mengisi instrumen ini. Ya, instrumen pasca pelatihan ini nanti setelah diisi akan diolah dan menjadi laporan, sehingga dokumen laporan itulah yang akan disampaikan Pak Fajar kepada KSN. Ya, ini instrumen pertama, sebentar, salah. Instrumen yang pertama adalah bagi alumni CPNS, ya, alumni Latsar. Itu petunjuk pengisiannya satu, yaitu instrumen terdiri dari 3 bagian, yaitu satu tentang implementasi mata pelatihan, mata Latsar CPNS dalam pelaksanaan tugas. Ya, jadi di sini ada nanti adik-adik tentunya masih ingat, ya, mata pelatihan apa saja yang diajarkan pada waktu Latsar yang lalu. Ya. Itu terdiri dari 4 agenda. Ya. Agenda pertama adalah tentang sikap perilaku bela negara. Kemudian agenda kedua adalah tentang nilai-nilai dasar PNS, dan agenda ketiga adalah kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Ya. Itu harus ini. Kemudian yang keempat adalah aktualisasi, habituasi. Ya, 4 itulah yang adik-adik harus tetap pahami sampai sekarang. Mudah-mudahan tidak lupa. Nah, inilah nanti di dalam instrumen ini nanti juga akan istilahnya apa, mengingatkan kembali kepada adik-adik. Masih ingat nggak sih kan itu? Ya, ya, ini yang harus diisi. Instrumen ini, ya, satu adalah implementasi mata pelatihan Latsar. Kemudian yang kedua adalah perkembangan aktualisasi. Ya. Bagaimana aktualisasi yang adik-adik dulu pernah kerjakan, itu masih berlanjut apa tidak. Ya, kalau berlanjut seperti apa kelanjutannya, kalau tidak mengapa. Itu nanti, ya. Kemudian dampak Latsar CPNS terhadap peningkatan kinerja, baik kinerja alumni sendiri, kinerja tim, dan kinerja organisasi. Kemudian yang kedua adalah pengisian instrumen dilakukan dengan cara sebagai berikut. Untuk implementasi mata pelatihan CPNS dalam pelaksanaan tugas dan perkembangan keberlanjutan aktualisasi Latsar CPNS dilakukan dengan cara menjawab pertanyaan terbuka pada kolom yang telah disediakan. Kemudian untuk dampak Latsar CPNS terhadap peningkatan kinerja alumni, tim, dan organisasi dilakukan dengan cara memberikan tanda centang pada pilihan jawaban yang telah disediakan dan mengisi jawaban pada kolom yang telah disediakan. Ya, kalau ini yang untuk dampak ini nanti ada 2, yaitu yang pertama adalah mencentang yang pilihannya, kemudian yang keduanya adalah mengisi, kan itu kan, menuliskan apa yang sesuai dengan yang dicentang tadi, alasannya apa atau contohnya seperti apa. Dan yang ketiga, sangat diharapkan jawaban yang adik-adik ini, karena ini untuk alumni, ya, adik-adik ini berikan adalah data atau informasi yang akurat, sehingga data dan informasi yang diperoleh tim evaluasi adalah data yang valid. Ya. Kemudian jawaban yang adik-adik berikan akan dijaga kerahasiaannya dan digunakan hanya untuk kepentingan evaluasi pasca Latsar CPNS. Ya. Jadi data yang adik-adik berikan itu tetap terjaga. Ya. Itu tadi adalah instruksinya atau penjelasannya. Kemudian yang B-nya adalah mulai pengisian. Yang pertama ada yang diisi adalah identitas peserta. Ya.
nama peserta, kemudian jabatannya apa, unit kerjanya yang sekarang, nomor telepon, dan email. Ini sebetulnya ditambah satu lagi ya, biar ingat ya. Mohon Mas Nugi nanti ditambah lagi judul aktualisasinya. Ya, Mas Nugi. Sudah Bu, sudah kami ditambah ya. tambahkan di form sudah. Baik ya. Kemudian yang C, ya ini sudah mulai pengisian, ya. Implementasi mata latsar CPNS dalam pelaksanaan tugas. Ya, adik-adik setelah mengikuti latsar dimohon untuk memberikan informasi tentang implementasi mata latsar pada setiap agenda pembelajaran latsar CPNS dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adik-adik semuanya. Nah itu ya. Ini satu adalah agenda sikap perilaku bela negara. Ini sambil mengingatkan kembali, sambil diingat-ingat kembali, yaitu isinya apa saja di dalam agenda sikap perilaku bela negara. Yaitu ada mata pelatihan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kemudian yang kedua adalah analisis isu kontemporer, dan yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Itu adalah masuk di agenda 1 sikap perilaku bela negara. Di sini ada pertanyaan yang harus diisi. Jelaskan apa yang Anda pahami dari masing-masing mata pelatihan. Ya, jadi ketiga itu nanti apa masing-masing ditulis di situ. Kemudian berikan contoh implementasi nyata dari mata pelatihan yang tersebut dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adik-adik semuanya. Ya. Jadi contohnya apa? Contoh konkret yang adik-adik lakukan itu apa? Kan itu untuk mata pelatihan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara apa, kemudian analisis isu kontemporer apa, kesiapsiagaan bela negara apa. Itu nanti dituliskan di pertanyaan nomor 1. Kemudian yang nomor 2, agenda nilai-nilai dasar PNS. Ya, terdiri dari 5 aneka. Ya. Tentunya masih pada ingat semuanya ya, terdiri dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Ya. Nah, ini adik-adik diminta untuk menjelaskan, jelaskan apa yang adik-adik pahami dari masing-masing mata pelatihan dalam agenda nilai-nilai dasar PNS ini. Ya, agenda 2 ini, kan. Kemudian berikan contoh implementasi nyata pada mata pelatihan tersebut dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adik-adik semuanya. Ya. Setiap mata pelatihan diberikan contohnya. Contoh nyatanya seperti apa yang adik-adik lakukan selama ini. Kemudian yang ketiga adalah agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Yang terdiri dari mata pelatihan manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Ini diminta adik-adik untuk menjelaskan apa yang adik pahami dari masing-masing mata pelatihan agenda kedudukan dan PNS dalam NKRI. Kemudian juga memberikan contohnya. Ya. Ini satu masing-masing ya. Untuk manajemen ASN apa, pelayanan publik apa, dan WOG apa. Kemudian untuk agenda habituasi yang adalah agenda yang keempat, adik-adik diminta untuk menjelaskan bagaimana keterkaitan ketiga agenda tersebut di atas dalam aktualisasi adik-adik. Ya, pada waktu pembelajaran dulu ada keterkaitan antara agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Itu adik-adik diminta untuk menjelaskan. Masih ingat nggak? Masih pemahamannya masih ini nggak kan itu kan? Ya. Kemudian yang kelima adalah agenda untuk memenuhi kompetensi teknis administratif. Pada waktu itu adik-adik juga diberikan mata pelatihan kan itu ya, yang diselenggarakan oleh kalau nggak salah dulu dari biro SDM dulu ya. Jelaskan apa yang Anda pahami dari agenda untuk memenuhi kompetensi teknis administratif. Ya. Untuk agenda teknis administratif ini apa yang diinikan, yang dipahami adik-adik, kemudian contohnya untuk kompetensi teknis administratif. Ya. Teknis administratif ini adalah berbeda dengan teknis substantif. Ya. Untuk agenda memenuhi kompetensi teknis substantif waktu itu juga diberikan dengan masing-masing muatan lokal ya dari masing-masing unit ini, apalagi adik-adik sekarang sudah mulai bekerja di masing-masing unit kerjanya, berarti substansinya, teknis substansinya adik-adik berarti sudah memahaminya.
Jelaskan apa yang Anda pahami dari agenda ini untuk memenuhi kompetensi teknis substansi. Berikan contoh penguasaan kompetensi teknis substansi yang Anda miliki dan yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas Anda. Ya. Jadi adik-adik itu punya kompetensi teknis substansi seperti apa. Ya, itu nanti dijelaskan di situ. Kemudian yang D adalah perkembangan atau keberlanjutan aktualisasinya. Ya, waktu itu adik-adik diminta untuk membuat rancangan aktualisasi, kemudian diaktualisasikan selama kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan, kemudian setelah itu ada seminar laporan aktualisasi. Nah, dari seminar aktualisasi dulu kan ada namanya rencana tindak lanjut. Ya. Rencana tindak lanjut itu apakah masih berlanjut apa tidak? Nah, ini adik-adik diminta untuk mengisi. Ya. Sejauh mana Anda sebagai alumnus pelatihan melakukan aktualisasi substansi mata pelatihan dasar CPNS sebagai secara berkesinambungan. Apa saja kendala yang Anda hadapi dalam melakukan aktualisasi substansi mata pelatihan dasar CPNS? Kemudian yang ketiga adalah bagaimana Anda berhasil mengatasi kendala dalam melakukan aktualisasi substansi mata pelatihan dasar CPNS. Seberapa besar kemanfaatan bagi organisasi dari aktualisasi substansi mata pelatihan dasar CPNS yang Anda laksanakan secara berkesinambungan. Ya, ini nanti isinya seperti itu. Kemudian dampaknya. Nah, dampak ini adalah mengisinya adalah dengan cara mencintang salah satu pilihannya, kemudian memberikan alasan dan contohnya. Dampak latsar CPNS terhadap peningkatan kinerja alumni, tim, dan organisasi. Setelah mengikuti latsar CPNS, saya mengalami perubahan perilaku kerja ke arah yang lebih baik. Setuju apa tidak? Alasannya apa? Kemudian berikan minimal 3 contoh bentuk perilaku yang berdampak terhadap mendukung penyataan adik-adik semuanya. Kemudian perilaku dan hal apa yang Anda tinggalkan sebagai bentuk dampak pelaksanaan latsar CPNS. Ini ada beberapa pilihan, silahkan dipilih. Kemudian kinerja yang meningkat, ya, yang berdampak dari mengikuti latsar apa? Kan itu kan, meningkat apa tidak? Kan itu kan, kinerja adik-adik semua. Ini adalah pilihan dengan centrang. Kemudian yang kelima adalah apabila sangat setuju dan setuju, sebutkan 3 wujud peningkatan kinerja. Ini terkait dengan pertanyaan nomor 4. Kemudian peningkatan kinerja saya sebagai dampak latsar CPNS juga berdampak positif terhadap peningkatan kinerja organisasi. Ini pilihannya, jawabannya. Kemudian ini adalah alasan dan contohnya. Apabila sangat setuju dan setuju, sebutkan 3 hal yang Anda lakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Ini adalah yang harus diisi oleh para alumni latsar. Ini nanti akan dibagikan oleh Mas Nugi, Google Form-nya melalui chat ya Mas Nugi ya. Mohon yang belum hadir adik-adik bisa disebarluaskan kepada teman-temannya. Ya. Kemudian kapan harus kan isinya cepat ini ya, nggak lama-lama. Apalagi adik-adik ini kan anak-anak zaman milenial kan itu kan. Jadi dalam setengah jam sudah selesai kan itu kan. Nah, untuk itu paling lambat besok jam berapa Mas Duki kita ini kan? Mungkin sesuai kesepakatan, Bu. Ya. Mau jam berapa? Nah, nanti kita sepakatan ya. Ya, mungkin siang besok mungkin sebelum Jumatan untuk adik-adik ini harus sudah memasukkan kan itu kan. Kemudian bagi adik-adik yang belum ikut bergabung di sini, yang ada teman-temannya silahkan dibagikan ya, para alumni ini semuanya, mungkin teman satu ruangan atau teman waktu itu teman satu angkatan atau satu kelompok, silahkan dibagikan sehingga kita mencapai maksimal sesuai dengan peserta latsar pada tahun 2019. Ya, kemudian ini yang kedua adalah instrumen untuk para mentor atau atasan langsung. Mungkin kalau mentor sudah tidak ada ya, karena sudah dengan perubahan organisasi ini mungkin sudah ganti-ganti juga
para mentornya, sehingga mentor ini nanti bisa dicoret ya, jadi atasan langsungnya yang mengisi dari instrumen ini. Instrumen terdiri dari 2 bagian, yaitu perkembangan atau keberlanjutan aktualisasi Latsar CPNS dan dampak Latsar CPNS terhadap peningkatan kinerja alumni, tim, dan organisasi. Ya, ini petunjuk pengisiannya. Kemudian pengisian instrumen dilakukan dengan cara sebagai berikut. Untuk perkembangan keberlanjutan aktualisasi dilakukan dengan cara menjawab pertanyaan terbuka pada kolom yang telah disediakan. Untuk dampak Latsar CPNS terhadap peningkatan kinerja alumni, tim, dan organisasi dengan cara memberikan centang pada pilihan jawaban yang telah disediakan dan mengisi jawaban pada kolom yang telah disediakan. Ya, sama ini diharapkan jawaban dari Bapak Ibu responden diberikan adalah data informasi yang akurat, sehingga data dan informasi yang diperoleh tim evaluasi adalah data informasi yang valid. Ya, jawaban Bapak Ibu berikan akan dijaga kerahasiaannya dan digunakan hanya untuk kepentingan evaluasi pasca pelatihan ini. Jadi di sini ada juga identitas atasan langsungnya, ya. Namanya siapa, jabatannya, unit kerja, nomor telepon, email, kemudian nama pesertanya siapa yang Bapak Ibu nilai di sini, yang Bapak Ibu amati di sini, kemudian judul aktualisasinya apa. Ya. Kemudian untuk isiannya adalah satu adalah perkembangan atau keberlanjutan aktualisasi. Ya, ini bagi Bapak Ibu para atasan langsung untuk mengisinya. Bagaimana Bapak Ibu melihat perkembangan atau keberlanjutan aktualisasi oleh alumni Latsar? Nah, berlanjut atau tidak, ini ada pilihannya. Kemudian yang nomor 2 adalah menurut Bapak Ibu kendala utama apakah yang menghambat alumni Latsar dapat dalam melanjutkan aktualisasinya. Nah, ini juga ada pilihannya. Kemudian menurut Bapak Ibu apakah unit organisasi memperoleh manfaat dari aktualisasi yang dilakukan oleh alumni Latsar? Ini juga ada pilihan jawabannya. Kemudian deskripsikan dengan singkat manfaat diperoleh unit organisasi dari aktualisasi yang dilakukan oleh alumni Latsar. Ya, ini adalah merupakan pertanyaan nomor 4 ini adalah tindak lanjut dari pertanyaan nomor 3. Ya, kira-kira manfaatnya apa yang diperoleh, yang Bapak Ibu rasakan. Sejauh ini, siapa pihak yang paling merasakan manfaat dari aktualisasi yang dilakukan oleh alumni Latsar? Ini ada pilihannya juga. Kemudian, bagaimana kemampuan berkomunikasi atau berkonsultasi alumni Latsar kepada Bapak Ibu selaku atasan langsung dalam merealisasikan aktualisasinya? Ini juga ada pilihan jawaban. Bagaimana kemampuan kepemimpinan yang dilakukan oleh alumni Latsar dalam melanjutkan aktualisasinya? Ada pilihan jawaban. Bagaimana kemampuan kerjasama dengan rekan sejawat atau tim pada alumni tersebut menurut Bapak Ibu? Ini juga ada pilihannya. Bagaimana pendapat Bapak Ibu dengan adanya aktualisasi pada Latsar CPNS? Kemudian saran Bapak Ibu terkait dengan aktualisasi dalam Latsar CPNS, apa masukan-masukan apa yang Bapak Ibu tuliskan di sini. Ini adalah untuk pertanyaan terkait dengan keberlanjutan. Kemudian yang kedua adalah dampak Latsar terhadap peningkatan kinerja. Ini ada pertanyaannya, setelah mengikuti Latsar CPNS, perilaku kerja alumni yang Bapak Ibu mentori atau ini sebagai bawahan Bapak Ibu menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik, setuju atau tidak, ini ada pilihannya. Sebutkan minimal 3 contoh bentuk perubahan perilaku yang mendukung pernyataan Bapak Ibu di atas. Ya, kalau Bapak Ibu menulisnya sangat setuju, contohnya apa? Minimal 3. Setelah mengikuti Latsar CPNS, kinerja alumni yang Bapak Ibu bawahan Bapak Ibu ini mengalami peningkatan apa tidak, ya, ada pilihannya. Kemudian di sini juga Bapak Ibu menyebutkan 3 minimal apa yang bisa membuktikan bahwa
alumni Latsar ini meningkatkan kinerja. Kemudian menurut pendapat Bapak Ibu, apakah peningkatan kinerja alumni ini meningkatkan kinerja organisasi? Ini ada dua pilihan jawaban. Kemudian untuk membuktikan tersebut, ya ini Bapak Ibu dimohon untuk minimal menyebutkan 3 hal yang bisa membuktikan adanya peningkatan kinerja organisasi dengan adanya aktualisasi Latsar CPNS. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan untuk diisi oleh para atasan langsung alumni tersebut. Kemudian yang ketiga adalah untuk teman sejawatnya. Ya, teman sejawatnya itu adalah teman di unit kerjanya yang terdekat, ya, teman seruangannya. Ya. Boleh 1 orang, boleh 2 orang, ya sebetulnya kalau lebih banyak lebih bagus, lebih akurat ininya ya, lebih akurat isiannya. Tetapi karena ini waktunya juga terbatas, mungkin bisa minimal 1 orang harus ada menilai 1 alumni. Ya, minimal 1 teman sejawat untuk menilai 1 alumni. Ya. Petunjuk pengisiannya sama tadi dengan terutama untuk yang atasan langsung. Ya. Instrumennya terdiri dari 2 bagian, yaitu perkembangan atau keberlanjutan aktualisasi Latsar CPNS dan dampak Latsar CPNS terhadap peningkatan kinerja alumni, tim, dan organisasi. Cara pengisiannya sama, untuk perkembangan dan keberlanjutan aktualisasi dilakukan dengan cara menjawab pertanyaan terbuka pada kolom yang telah disediakan, dan untuk dampak Latsar terhadap peningkatan kinerja alumni, tim, dan organisasi dilakukan dengan cara memberikan centang pada kolom pilihan dan menjawab pertanyaan. Sangat diharapkan juga jawaban ini dari Bapak Ibu responden diberikan adalah informasi yang akurat sehingga datanya valid. Jawaban Bapak Ibu akan dijaga kerahasiaannya. Ini identitas Bapak Ibu teman sejawatnya. Ini siapa namanya, jabatannya, unit kerjanya, nomor telepon, dan nama peserta Latsar CPNS, kemudian judul aktualisasinya apa. Ya. Nih. Kemudian pertanyaannya ini, perkembangan keberlanjutan aktualisasi. Bagaimana saudara melihat perkembangan keberlanjutan aktualisasi oleh alumni Latsar? Berlanjut atau tidak? Ini sebetulnya pertanyaannya ini juga sama dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada atasan langsungnya. Ya. Menurut saudara, kendala utama apa yang menghambat alumni Latsar dalam melanjutkan aktualisasinya? Kemudian apakah unit kerja, unit organisasi memperoleh manfaat dari aktualisasi yang dilakukan oleh alumni? Kemudian deskripsikan, ini juga sama kan, deskripsikan dengan singkat manfaat yang diperoleh unit organisasi dari aktualisasi yang dilakukan oleh alumni Latsar. Sejauh ini pihak mana yang merasakan manfaat dari alumni Latsar? Kemudian bagaimana kemampuan komunikasi atau berkonsultasi alumni Latsar kepada saudara selaku teman sejawatnya dalam merealisasikan aktualisasinya. Bagaimana kemampuan kepemimpinan yang dilakukan oleh alumni Latsar dalam melanjutkan aktualisasinya. Bagaimana kemampuan kerjasama dengan atasan langsung, tim, dan Bapak Ibu sebagai rekan sejawat pada alumni tersebut menurut pendapat Bapak Ibu semuanya. Bagaimana pendapat Bapak Ibu adanya aktualisasi pada Latsar CPNS? Ya. Kemudian saran-sarannya. Ya. Kemudian dampaknya. Ini juga sama dengan isian untuk para atasan langsung. Setelah mengikuti Latsar CPNS, perilaku alumni yang Bapak Ibu kenal menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik, setuju atau tidak? Sebutkan minimal 3. Ya. Contohnya, kemudian setelah mengikuti Latsar, kinerja alumni yang Bapak Ibu kenal mengalami peningkatan atau tidak, juga sebutkan minimal 3 hal yang membuktikan kinerja tersebut meningkat. Kemudian menurut Bapak Ibu, apakah peningkatan kinerja alumni tersebut meningkatkan kinerja organisasi atau tidak? Kemudian Bapak Ibu juga dimohon untuk mengisi minimal 3 sebagai bukti bahwa kinerja organisasi meningkat dengan adanya
aktualisasi peserta Latsar CPNS. Demikian Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Saya stop streaming dulu. Moga silakan kalau masih ada pertanyaan. Izin Bu. Silakan Mbak. Ya, mohon izin bertanya Bu, saya Rini dari Ditjen PDP terkait untuk teman sejawat Bu, mohon maaf kalau misalnya saya mengisi teman sejawat saya CPNS juga Bu, seangkatan saya 2019 kebetulan ditempatkan di ruangan saya juga Bu. Itu bisa saya ngisi tidak Bu? Ya, kalau terpaksa memang temannya cuma itu ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau masih ada temannya yang lain kan itu kan, ya kalau sama-sama alumni kan beda menilainya pasti kan, gitu. Ya. Dengan orang mungkin yang selain dari teman sesama alumni, ya, itu ya. Usahakan teman yang non alumni, ya. Ya, teman sejawat yang non-alumni. Dan untuk teman sejawat, Bu, mohon maaf, itu harus ASN atau PPNPN boleh, Bu? Boleh, ya, PPNPN boleh, teman ASN boleh. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Mbak Rini. Ada lagi? Izin Ibu. Ya, silakan Mbak. Iya, saya Lutfia Nona, Ibu, dari Biro Hukum, Ibu. Ingin bertanya, Ibu, kemarin kan memang kita menjadi atasan langsung. Kebetulan kemarin saya ditempatkan di PDT, dan kemudian saya sekarang sudah dipindahkan di Biro Hukum. Nah, kemarin memang saya menjadi mentornya daripada yang namanya Rani. Tetapi sekarang saya sudah pindah ke Biro Hukum, bagaimana cara saya menilainya? Itu terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Mbak Lutfia ya. Mbak Lutfi. Jadi karena ini Mbak Lutfi sudah pindah, sekarang sudah bukan atasannya kan gitu kan. Kan sekarang yang dinilai itu kan adalah selama dia bekerja, kan itu kan, selama ini bekerja. Kalau sudah bukan atasannya atau bukan mentor kan, kalau mentor sudah enggak ini ya, nanti mentor itu dihilangkan kata mentor itu. Sekarang lebih kepada atasannya, karena yang dinilai adalah kinerja selama mereka sekarang ini bekerja di tempatnya. Kan mulai perpindahan ini mulai awal tahun 2021 Januari, ya. Nah, itu jadi nanti itu. Jadi kalau Mbak di situ sudah Mbak Luciana tidak ada alumni CPNS, ya Mbak Luciana nggak usah ngisi gitu ya. Tetapi kalau di situ ada di tempatnya Mbak Lucy ini ada alumni CPNS 2019, itulah yang diisi. Ya. Yang sekarang menjadi bawahan Mbak Lucy itu yang diisi. Ya. Tetapi kalau yang mentor yang dulu sudah tidak. Ya. Karena adalah yang diisi itu adalah perkembangan dia selama ini. Ya. Kalau selama ini kan mentor sudah tidak memonitor lagi kalau sudah bukan di atasannya kan? Iya. Ya, begitu ya, Mbak. Oke. Ada lagi? Assalamualaikum, Ibu izin. Oke, sebentar, siapa dulu ini? Mohon izin Ibu, boleh Bu, dari Ambon dulu boleh Bu? Ya, boleh. Nah, silakan Mas Taufik. Izin Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, mohon izin, maaf karena sedang ada kegiatan jadi off kamera. Izin Ibu, kan memang mengenai pengisian sudah clear, sudah jelas ya Bu ya, untuk mengenai kami yang di balai itu kan karena ada beberapa orang saat itu yang dititipkan di Satkar yang di Jakarta gitu, terutama misalnya kami yang di Ambon waktu itu di Pusdiklat, ada juga yang dari Jayapura ke Balai Jakarta dan juga sebagainya, berarti yang mengisi adalah atasan saat ini. Nah, cuman yang jadi problem mengenai pengembangan aktualisasinya Ibu, karena kan aktualisasi kami saat itu kan berposisi ketika kami saat di lokasi di sana. Anggaplah waktu saat saya di Pusdiklat, atau teman-teman yang dari balai lain ada yang di Jakarta atau ada yang di Puslakmas. Nah, mengenai evaluasinya itu, pengisiannya seperti apa dan juga progres mengenai aktualisasinya seperti apa Bu, seperti itu. Ya, terima kasih Mas Taufik. Mas Taufik waktu itu ya contohnya, Mas Taufik waktu itu kan ambil TNA kalau nggak salah ya, TNA PSM ya, kan. Betul. Nah, ya, betul. Sekarang kan itu bagaimana perkembangan, apakah harus sama itu? Tidak. Tetapi maksudnya
berkelanjutan itu Mas Taufik masih tidak sekarang ini mengerjakan kan itu kan, mengerjakan pekerjaan seperti TNA itu apa tidak di sana, kan itu istilahnya sebetulnya ya itu, jadi masih mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu enggak gitu loh. Kalau yang dulu kan memang dititipkan kan di situ pekerjaannya ya enggak. Tetapi untuk saat ini katakanlah tugasnya Mas Taufik itu adalah di balai. Mas Taufik melakukan kegiatan melakukan TNA untuk masyarakat enggak? Nah itu kan sebenarnya kegiatan yang sama, cuma beda lokasi kan? Itu beda lokasi dan beda objeknya. Itu Mas Taufik. Oh siap Ibu, siap. Oke. Terima kasih Ibu. Ya sama-sama. Lanjut, ada lagi? Tadi siapa Mbak Beatrix tadi kalau nggak salah ya? Iya, siap Bu Endang. Selamat sore. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Izin Pak Ibnu. Ini Bu, kebetulan di tempat saya ada PNS 2019 4 orang. Ya. Dan sebelumnya bukan di PDT Bu. Itu aktualisasinya dulu ada yang dari PDTU dan ada dari Kalibata. Nah sekarang ini aktualisasinya kemarin itu maaf dalam tanda kutip mungkin sudah nggak berlaku di tempat sini Bu, nggak nyambung dengan tempat yang lama. Jadi mohon arahan Bu, kira-kira bagaimana cara kami untuk mengisi selaku partner kerja nantinya atau teman sejawat, atau bisa kami memposisikan diri sebagai atasan langsung di sini ketika mengisi format yang tadi setelah Ibu sampaikan itu, karena aktualisasinya itu tidak berlaku di sini Bu. Jadi kira-kira solusi apa yang akan kami ambil menyambung dengan pertanyaan Mas Taufik tadi dari Ambon, kayaknya kurang lebih sama Bu, seperti itu. Mohon arahan Bu Endang, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Beatrix. Ya. Memang sekarang kan karena perubahan organisasi ya, tetapi yang penting adalah bagaimana alumni itu kan masih nggak mengerjakan yang dia dulu kerja. Umpamanya gini, mereka dulu melakukan penataan arsip yang mereka ambil untuk ininya, yang mereka ambil untuk aktualisasinya kan itu kan. Nah di tempat kerja yang baru itu dia juga masih menekuni itu apa enggak? Izin Bu, kebetulan. Atau dia tugasnya dia tugasnya beda sama sekali kan itu kan. Tetapi sudah beda sama sekali Bu, karena dia di direktorat teknis. Kalau ketahuan nggak ada yang masalah Bu, tapi kebetulan ini PNS yang di sini sekarang dari direktorat teknis semua Bu. Ya. Sebetulnya kalau memang kalau yang Latsar ini adalah istimewanya, sebetulnya dia bukan pekerjaan utamanya, bukan kegiatannya, ya. Yang diutamakan adalah sikap perilakunya dia, ya. Makanya di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan, kan itu kan, melaksanakan kegiatan-kegiatan itu bagaimana sikap perilakunya dia, kan itu kan, akan berdampak dengan ada nggak dampaknya dengan sikap perilaku dia, dengan cara kerja dia, kan itu kan, dengan cara kerja dia itu ada nggak dampaknya terhadap peningkatan kinerja tim, peningkatan kinerja organisasi seperti itu Mbak. Jadi tidak harus persis seperti yang menjadi aktualisasinya yang dulu, karena sudah unit kerjanya sudah beda. Tetapi bagaimana dia mengimplementasikan nilai-nilai, kan itu kan, bagaimana sikap perilakunya, bagaimana cara kerja dia, kan itu, ya, itu masih berlanjut apa tidak, kan itu, ya. Itu yang ditamakan seperti itu ya Mbak ya. Siap Bu, siap. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ada lagi tadi, monggo. Ya, mohon izin Bu Endang. Ya. Eko Bu Endang. Ya, silakan, monggo. Ya, saya dari Biro Perencanaan Bu Endang. Kalau dari data yang disampaikan ke kami, Biro Perencanaan ini ada 13 CPNS ya, yang menjadi PNS. Ya. Dari 13 itu mentornya ada 11 Bu Endang. Nah, dari 11 peserta itu salah satunya juga saya ditunjuk sebagai mentor, Saudara Agus Nuh. Tapi berhubung dengan perubahan organisasi ini, kami hanya berpindah bagian saja, masih satu biro. Nah, begitu di satu sisi juga ada yang sekarang yang saya ini sekarang ada staf CPNS juga atas nama Mitra, yang sekarang ada di bawah staf saya ya. Cuma Mitra ini mentornya tidak ada Bu, gitu. Yang jadi pertanyaan,
kalau dari mentor ini hampir semuanya sudah megang semua satu-satu, Bu. Eselon 4-nya ini. Apakah saya bisa double 2 PNS, Bu? Satu mentor itu 2 orang gitu, Bu. Karena dari saya lihat ini sudah full nih nama Eselon 4-nya yang masing-masing megang 1 nih, Bu. Sedangkan Agus Nuh dulu sama saya, nah Mitra ini Eselon 4-nya sekarang di saya sekarang perubahan organisasi ini, Bu. Mohon izin, Bu Endang. Ya, terima kasih Mas Eko. Kalau di tempatnya Mas Eko itu ada 5 alumni, kan itu kan? Ya 5-5-nya Mas Eko menilai. Itu, ya. Jadi seperti itu ya. Kalau ada yang 1, ya udah 1. Tapi kalau ada 5 di situ semuanya, ya Mas Eko wajibnya adalah ngisinya 5. Ya, masing-masing alumni diisi satu-satu, dinilai satu-satu. Kan pasti ada bedanya antara alumni yang satu dengan yang lain kan? Gitu. Ya, terima kasih ya Mas Eko, jelas ya? Jelas, Bu Endang. Terima kasih. Ya, ada lagi, monggo. Izin Bu Endang. Ya, Assalamualaikum Mas Maming ya. Saya Maming dari Inspektorat. Mau nanya Bu, kan ada CPNS yang 2019 seperti teman-teman kemukakan, infokan tadi. Berhubung kan ada CPNS yang 2019 itu kan sudah fungsional Bu. Secara hierarki untuk SKP-nya itu atasannya bukan kami mungkin Bu ya, yang eselon 4. Apakah bagaimana ini Bu penilaian atasannya ini? Soalnya SKP-nya itu kan langsung Pak Inspektur itu Bu. Ya. Mohon penjelasannya Bu, terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Kalau seperti itu kan itu kan. Tetapi kalau yang melihat penugasannya dari mana? Penugasannya langsung dari inspektur ya? Iya Bu, SKP-nya atasannya inspektur yang menandatangani Bu. Ya, SKP yang inspektur yang menandatangani. Iya, itu cara hierarkinya mereka sudah fungsional Bu soalnya. Terima kasih. Ya, tetapi untuk yang istilahnya pembinaan sehari-hari, pembinaan sehari-hari mereka kan secara fungsional tuh ada jenjangnya, mereka tuh ada ini Bu, ada auditor muda, auditor Danis itu, Madya, Utama itu Bu. Karena TU kalau saya pribadi Bu tidak mengikuti atau berkecimpung di koridor teman-teman fungsional Bu, karena saya kan TU rumah tanggaan dan lulusan administrasi lainnya Bu, begitu Bu. Baik, terima kasih. Penjelasannya aja Bu, terima kasih Bu. Ya, baik, terima kasih. Memang kalau untuk fungsional ini karena atasan langsungnya para langsung CPT ya, kan itu CPT pertama, ya mungkin nanti CPT-nya yang sebetulnya ini kan yang mengetahui langsung kan itu, atau mungkin CPT-nya bisa juga didelegasikan kan itu kan. Bisa juga didelegasikan kepada siapa yang ditunjuk yang istilahnya yang memahami keseharian alumni tersebut. Ya, yang diharapkan adalah yang memahami kinerja kan itu, kinerja keseharian alumni tersebut. Karena ini akan dilihat bagaimana perkembangan kinerja mereka. Apakah ada kontribusi untuk meningkatkan kinerjanya atau tidak untuk organisasi dan sebagainya. Seperti itu ya, Mas Paming. Jadi Siap, nanti Bu. sampaikan kepada para inspektor ya, beliau kalau akan mendelegasikan boleh saja siapa yang ditunjuk, tetapi yang memahami para alumni itu. Siap, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Monggo silakan. Ada lagi? Sudah tidak ada? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya, kita sekarang kesepakatan, ya, terutama untuk para atasan langsung. Ya. Para atasan langsung karena ini hari Senin kan laporan itu harus sudah masuk ke Biro Kepo ya, Pak. Tadi siapa itu? Ya, itu kira-kira hari besok bisa ya mengumpulkan ya isian ini ya. Bapak Ibu, sebagai atasan langsung, kalau alumni saya yakin mereka bisa, besok siang bisa, sudah bisa gitu. Pak Ibnu ya, gimana Pak Ibnu? Saat ini lagi proses. Gimana? Saat ini lagi diproses juga Bu.
Oh ya, berarti besok bisa ya masuk ya. Ditunggu Insyaallah. besok sampai besok sore kita jam 4 ya, Mas Tantri ya, Pak Ibnu ya. Untuk para atasan langsung. Kalau untuk alumni besok paling lambat jam 13. Ya, ini juga nanti akan kita ini juga kan itu kan bagaimana komitmennya kan alumni dulu kan katanya komitmen akan tetap menerapkan nilai-nilai aneka terutama kan itu kan. Nah, itu makanya dimohon besok hari Jumat tanggal 19 pukul 13 paling lambat sudah menyampaikan form isian itu kan Google Form kan langsung nanti diisi langsung bisa diupload bisa masuk. Itu ya Pak Ibnu ya. Pak Ibnu lagi sibuk ini. Ada lagi pertanyaan? Kalau untuk teman sejawat kapan kira-kira? Teman sejawat saya beri kelonggaran waktu sama dengan atasan langsungnya. Jadi paling lambat besok hari Jumat jam 16 sore. Ya. Tuh, nanti jadi teman-teman peserta ini nanti silahkan kasih ke teman sejawatnya nanti ya bisa di-download. Sudah di-share Mas Nudi untuk ininya Google Form-nya? Sudah Bu di chat room. Ya. Sudah di-share di chat room, silahkan diisi sesuai dengan posisinya masing-masing. Kalau atasan langsung dipilihnya juga instrumen yang untuk atasan langsung. Kemudian kalau untuk alumni ya yang alumni, teman sejawat ya teman sejawat. Ya, diisi seperti itu. Izin Bu Endang. Ya, monggo Pak Ibnu. Izin Bu Endang karena peserta Zoom atau alumni PNS 2019 itu tidak semuanya hadir di Zoom ini Bu. Mungkin baru separuhnya begitu ya. Mohon nanti Google Form-nya dan pedoman-pedoman lain tadi juga bisa di-share ke grup-grup begitu ya, atau nanti ke kami dulu, nanti juga kami akan bantu menyampaikan juga ke TU di UK1 begitu ya, atau di pengelola kepegawaian UK1, sehingga nanti apa yang kita harapkan bahwa besok PNS tersebut juga sudah mengisi form Google Form-nya, kemudian juga atasan langsung dan teman sejawat itu juga nanti bisa terpenuhi sesuai dengan harapan kita gitu Bu. Mohon izin. Yeah, terima kasih Pak Ibnu. Tadi sudah di-share di chat ya, Google Form-nya. Yeah. Jadi saya juga pesan sama adik-adik ini yang alumni ini yang ikut masuk di sini, mohon ikut disebarluaskan ya, baik kepada teman sejawat maupun kepada teman-teman alumninya. Dan atasannya, kalau yang atasannya saat ini belum bisa hadir. Ya, kayak Mas Taufik mungkin atasannya nggak hadir, teman sejawat nggak hadir ya Mas Taufik ya. Dan teman-teman yang di Papua itu tolong diinikan juga bisa juga kepada teman-teman yang lainnya, teman-teman waktu itu satu kelompoknya atau waktu itu satu kelasnya, itu silahkan di-share. Double juga ini istilahnya double nge-share nggak apa-apa, tapi ngisinya sebaiknya sekali saja. Jadi biar nggak nanti yang ngolah data biar nggak pusing milihin lagi kan itu kan. Itu harapannya. Sepertinya di teman-teman alumni Latsar 2019 itu masih punya grup alumni Bu. Iya. Dan teman-teman yang sekarang ikut gabung nanti juga mau menyampaikan ini di grup internal. Ini kan biasanya masih terikat hubungan emosional gitu ya. Betul. Sehingga nanti ini bisa terinformasikan ke seluruh PNS alumni 2019 demikian Ibu. Oke, terima kasih Pak Ibnu. Ya harapannya seperti itu kan itu kan. Jadi semua alumni nanti karena dia juga masih punya grup-grup, masih punya ini, makanya saya bilang penyebar luasannya segera mungkin ya. Sampaikan juga untuk para terutama teman-teman sejawatnya karena di sini nggak ada kan. Itu nanti tolong diinikan ke teman sejawatnya. Itu Pak Ibnu ya. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Masih ada lagi? Izin Ibu. Ya, monggo silakan. Saya Aditya dari 3KT terkait untuk putus-putus. Suaranya agak putus-putus, Mas.
Ya, halo, Bu. Sudah terdengar? Belum jelas. Atau aku bisa ketik di chat ya Bu ya? Ya, Tadi coba sudah ditulis dari di chat. Jayapura. Oke. Mas Nugi, ini tolong yang hadir dikasih daftar itu, daftar hadir bisa? Ya, Biar sudah isi Bu. daftar hadir. Oh, Sudah sudah ya? dibantu oleh Mbak Afi tadi. Oke, terima Kita kasih. tolong Mbak Afi di-share lagi Mbak formnya Mbak. Baik, Ibu, baik, Mas. Masih jumpa? Masih, Pak. Masih ada lagi pertanyaan? Tadi Mungkin di Mas Adi chat tadi. Bu, ini ada beberapa pertanyaan Bu. Ya, mana? Coba. Dari Bu Nita, izin Bu kalau atasan langsung tugas belajar bagaimana? Atasan langsung tugas belajar. Langsung mereka, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Ya, Iya. atasan langsung tugas belajarnya sudah mulai lama apa belum? Kan di situ ada istilahnya ada apa itu yang di istilahnya bukan atasan langsung ya, yang atasan yang dekatnya situ kan itu. Itu ada nggak di situ siapa? Izin Bu, saya Nita Bu. Ya, silakan Mbak. Untuk atasan saya langsung itu sudah tugas belajar dari bulan Juli 2020 Bu. Oke. Berarti kan nggak di situ nggak ada atasan langsungnya ya? Untuk sekarang kan kita fungsional Bu. Oke. Atasan langsungnya secara fungsionalnya kan saya masih pelaksana, sedangkan kalau yang fungsional kan kan fungsional kan ada koordinator, subkoordinator. Ya, betul Bu. Untuk sekarang untuk SOTK baru saya adanya di perbendaharaan dan perbendaharaan. Kalau dulu kan di sebagian gaji, sekarang sebagian gajinya nggak ada. Adanya di koordinator perbendaharaan. Ya. Yang tugas belajarnya siapa? Kalau dulu itu kan sebagian, sekarang udah nggak ada Bu. Iya, kan sebagian kan diganti dengan subkoordinator. Ya, nggak Ya. ada sudah. Kalau subkoordinatornya lagi belajar, ya yang dekat kan di situ ada koordinatornya. Iya. Ya, mohon nanti koordinatornya untuk mengisi itu. Koordinatornya, subkoordinatornya. Gini Bu, untuk sekarang subkoordinator saya berpindah ke subkoordinator perbendaharaan. Iya, sekarang atasan langsung Mbak Nita siapa? Atasan langsung saya nggak ada. TU, berarti langsung ke TU Bu. Ya, Izin, TU. Bu. Iya. Bu, Ya, silakan Mbak Aprilia. bisa dikasih bak TU-nya nggak apa-apa Mbak Nita. Nah, Siap Bu itu Ajeng, kan. terima kasih Bu Ajeng. Koordinatornya sebelumnya itu kan atas nama Pak Dimas. Pak Dimas sedang tugas belajar. Dan kebetulan Pak Dimas itu sudah pindah Bu ke Biro Perencanaan. Ya, kalau pindah ya jangan. Sekarang kalau ini ada ininya, ada TU-nya, boleh TU-nya. Ya. Yang penting TU-nya tahu bagaimana kinerja alumninya. Baik Bu. Oke, terima kasih Mbak Ajeng. Bu Endang, terima kasih Bu Ajeng. Sama-sama Mbak Nita. Ada lagi? Ada lagi Bu dari Umar Said, Pak Umar Said. Ya, silakan Pak Umar Said. Untuk rekan sejawat dalam pengisian, apakah untuk satu orang alumni CPNS atau boleh lebih, gitu Bu? Ya. Jadi tadi sudah disampaikan ya. Sebaiknya kalau lebih ideal itu sebenarnya lebih kan itu kan. Tetapi jangan sama-sama teman satu alumni. Kan itu, jangan teman-teman satu alumni itu jangan sama teman-teman dulu CPNS gitu kan, tetapi teman yang ada di ruangannya, ya, teman yang ada di ruangannya itu boleh PNS, boleh non PNS, yang ada di ruangan itu siapa yang tahu kinerja adik-adik semuanya, ya, yang penting itu, ya. Tetapi kalau adanya satu nggak masalah, tetapi minimal ada satu lah, ya, yang untuk ngisi.
Begitu? Pak Umar Said, Mas Umar Said sudah jelas? Lebih dari satu lebih baik ya, Bu. Ya, sebenarnya lebih dari satu lebih baik. Tapi kadang-kadang kan agak susah juga nyari ini kan itu kan. Iya. Ya, atasan langsung sedang dinas. Ya. Dinasnya kemana? Bisa nggak? Kan ini ngisi Google Form ini Mas Taufik. Bisa nggak beliau, kan yang artis kesehariannya kan atasan langsungnya, ya nggak? Halo Mas Taufik, masih bergabung apa enggak ini? Ada pertanyaan? Ya. Kepala balainya sedang ada dinas. Kan? Ya kalau kepala balainya nggak ada, ya sudah Kasubag PU-nya boleh. Tetapi kalau bisa langsung yang mengetahui kinerjanya, karena ini adalah yang diukur adalah dampak dari kinerja adik-adik semuanya. Ibu izin, mohon maaf, assalamualaikum. Ya. Maaf lagi di jalan Ibu. Jadi untuk atasan saya itu dinasnya ke desa Bu, takutnya di desa itu lagi nggak ada sinyal gitu maksudnya. Ya udah nggak apa-apa, untuk ini ya Kasubag PU-nya nggak apa-apa. Karena ini mendesak. Siap Ibu, terima kasih banyak Ibu. Yo. Ada lagi? Masih ada lagi apa tidak? Kalau ya, sudah mungkin yang lain ada yang ingin bertanya, peserta, mungkin yang hadir dari mentor atau atasan langsung ingin bertanya terkait dengan kuesioner. Atau rekan sejawat mungkin yang hadir. Tidak ada? Sudah tidak ada ya? Kalau sudah tidak ada, saya kembalikan ke Mas Nugi. Monggo Mas Nugi. Baik. Mungkin ada pesan lagi dari Pak Kepala Pak Kapus. Monggo, silakan Mas Nugi. Saya kembalikan ke Mas Nugi. Ya. Baik, terima kasih Bu Endang atas paparannya dan arahannya terkait dengan pengisian kuesioner evaluasi pasca pelatihan dasar CPNS tahun 2019. Ya, untuk selanjutnya apakah mungkin ada tambahan dari Biro Kepegawaian ataupun dari Pak Kapuslat, Pak Mulyadin, atau dari Pak Ibnu, Pak? Ada tambahan, Pak, izin? Baik, terima kasih Mas Nugroho, terima kasih Bu Endang. Saya mengikuti tadi dari awal dan ada sedikit trouble, saya mental dulu di Zoom karena masalah jaringan dan alhamdulillah bisa gabung lagi. Terima kasih Bu Endang telah memandu teman-teman PNS Angkatan 2019. Kami sih hanya mengharapkan saja komitmen teman-teman sebagai aparatur sipil negara yang sudah lulus dan disumpah jabatan begitu ya, itu tetap mempunyai integritas dan komitmen tinggi untuk organisasi kita ini gitu ya. Tadi di awal Pak Mulyadin juga sudah menyampaikan bahwa dari 425 alumni ternyata yang mengikuti itu baru sekitar 220 begitu. Pun saya masih punya positif harapan yang baik. Ini mungkin ada faktor-faktor lain karena mungkin sedang penugasan atau mungkin tidak ada stick dan sebagainya. Namun harapan kami dari Biro Kepegawaian bahwa informasi ini harus tersampaikan kepada seluruh ASN TMT tahun 2019 sehingga pengisian kuesioner ini maksimal gitu ya Mas Nugroho ya, sebagai dasar sampling untuk bagaimana kita melihat performa kinerja, sikap dan perilaku pegawai dan organisasi tentunya itu apakah rendah, apakah baik, apakah lebih baik atau sangat baik gitu ya. Diharapkan nanti itu akan terpetakan di hasil evaluasi latsar tadi begitu ya, sehingga
data yang kami butuhkan itu bisa tergambarkan bagaimana kedepannya apakah yang bersangkutan perlu diklat teknis atau mungkin diklat lainnya, itu nanti yang akan menjadi program kelanjutannya begitu. Mungkin demikian Mas Nugroho, terima kasih atas waktunya, dan ada satu mohon disampaikan Mas Nugroho, karena ini Pak Kapus sudah tidak ada. Ya. Dalam pemenuhan masih dokumen ada itu Pak Ibnu, Pak Kapus masih ada. Masih ada, terima kasih banyak. Masih. Jadi dari dokumen sistemik yang kami harapkan terpenuhi dari pusat ASN adalah tadi yang pertama sudah kita bahas, yang kedua adalah pedoman pelaksanaan coaching dan mentoring. Ini yang barangkali kemarin belum bisa ada kesepakatan sudah dibuat atau belum. Nanti kami mohon klarifikasi dari tim pusat ASN apakah dalam rangka coaching dan mentoring ini sudah disusun pedoman pelaksanaannya. Kalaupun sudah ada, seperti apa dokumennya, kalau bisa kami debatkan dan lain sebagainya. Kemudian juga kalau dialog kerja ada nanti akan di kami, tapi yang 4 adalah program magang atau tukar pegawai antar instansi. Ini juga nanti kami harus kolaborasi dengan Pusdiklat dalam rangka penyusunan pedoman itu, sehingga harapan Pak Karo Kepegawaian dan Organisasi mulai tahun 2022 kita sudah harus bisa memagangkan para pegawai kita ke kementerian lain dalam rangka untuk menambah wawasan, pengetahuan, knowledge dan sebagainya. Pun kita juga harus berani menerima pegawai dari kementerian lain ke instansi kita. Jadi kalau kita keluar 5, kita juga harus mau menerima 5 pegawai dari luar kementerian untuk masuk ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tinggal Transmigrasi. Tapi kami menghargai untuk poin yang pertama evaluasi latsar PNS tadi, harapan kami itu bisa terpenuhi karena semangat Bu Endang, semangat Pak Kapus dan semangat PNS kita untuk segera mengisi kuesioner tersebut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Demikian Bu Endang, demikian Pak Kapus, tambahan informasi dari Biro Kepegawaian dan Organisasi, waktu kami kembalikan kepada MC atau moderator sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibnu atas arahan. Ya, mungkin ada tambahan lagi dari Pak Kapus, Pak? Ya, baik. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Bu Endang terutama telah menyampaikan beberapa informasi penting kepada kita sekalian. Yang pertama ingin saya sampaikan koreksi kepada seluruh CPNS tahun 2019. Nah, ini jadi koreksi kita bersama dari 400, ini kurang lebih 200 yang hadir. Nah, selebihnya kemana nih? Ini artinya kelihatan kalau orang yang punya komitmen, punya integritas, ini tentu tidak begini. Nah, karena ini kepentingan kita bersama. Di ketua angkatan ini siapa yang dulunya? Ada? Siapa ketua angkatannya dulu? Ada nggak? Kan ada salah satu ketua angkatannya Mas Taufik ini. Taufik. Mana Taufik? Kan ini per angkatan Pak, kalau ini Pak. Ketuanya, ketua kelasnya kan per angkatan. Saat itu siapa itu yang tampil? Kita ingin bagaimana karakter Kementerian Desa ini kita bangun sama-sama dari teman-teman inilah. Kalau kita harapkan teman-teman dari Baby Boomers itu angkatan saya dengan Pak Ibnu sudah nggak bisa lagi itu diubah tuh. Iya, jadi terus terang aja teman-teman inilah yang nanti membawa Kemenkes lebih bagus. Nah, tapi kalau dengan begini modelnya saja, setengah ini kita harus pakai ketegasan yang lebih kuat itu. Saya minta ya tolong siapa yang ketua angkatan di sini. Nah, kalau bisa nanti mana ini saya hanya lihat Beatrix saja yang aktifin. Mana Beatrix? Coba ini kalau bisa dibuat grup, bisa nggak dibuat grup 400 orang? Mbak Beatrix itu sudah atasannya itu Pak. Oh, Beatrix Pak. Iya, bisa. Terima kasih Pak Kapus. Keliru. Baik, ya Pak. Yang
Justru Mas Nugi itu sepertinya yang peserta ya, Mas Nugi ya? Mana? Nah, Bu. Mas Nugi peserta tahun piro? Ya, saya 2019 juga. Ya, itu Mas Nugi salah satunya, Pak. Mas Nugroho aja. Ketua angkatan saya ada di sini, Pak. Tolong ini kalau bisa dibuat grup sendiri, plus dari Biro Kepegawaian, kita ingin kolaborasi yang bagus gitu. Jadi nanti kan kita bisa evaluasi dari awal sampai akhir. Nah, ini semua kan memenuhi keinginan manajemen talenta tadi. Kita ingin penuhi bagaimana, apakah kalian bisa mampu di kotak 9 tadi atau gimana, ini kan dari sinilah mungkin awal kita bisa ini. Nah di atas 2019 ini tahun berapa adanya, Bu Endang? Seniornya mereka lagi ada? Senior mereka tahun berapa ya? 2017 kalau nggak salah, agak lupa Pak. Ada ya? Ada Pak. Tapi hanya sedikit Pak. Waktu itu yang pertama itu hanya 90-an orang Pak. Nah itu. Sebelumnya itu. Nah coba kita rangkum lah apa bisa dapatin 400 plus yang kemarin 235 orang. Ya. Berarti kurang lebih sudah 600-an tuh. Kalau bisa Mas Nugi ini bisa dikumpul ya. Mas Nugi nomornya semua jadikan grup, bisa ya? Ya mungkin kita dulu punya Pak, ada grup ya CPNS 2019, tapi itu kalau saya lihat sekarang tinggal 185 orang Pak. Ya coba masih kurang 200. Kepegawaian, pusat pembinaan jabatan fungsional dengan para ibu widesuaran sekitar ketat teman-teman semua ini. Kenapa? Karena kita akan masuk di dalam LMS juga nanti. Ya coba dibuat ya, kalau bisa Mas Tantri, yang sebagian besar jadikan admin kalau gitu ya, 400 ya? Iya, 400 orang. Ya. Oke. Mungkin nanti saya koordinasi juga dengan ini, mungkin dari TU juga kali Pak, minta bantuan di masing-masing TU untuk disebarkan formnya. Kita siap bantu Mas. Siap. Ya. Izin laporan juga Pak, untuk alumni di PDT masih butuh Pak dari 44 CPNS yang kami terima tahun 2019. Kebetulan lulusan terbaik itu Mas Bayu juga Pak. Sekedar informasi, sebelumnya masih lengkap di kami di Ditjen PDT Pak. Sampai saya masih ada di situ ya Bu Patrick ya. Dengan Pak Ibu selalu kawat kepegawaian waktu itu Pak, dan saya kasih kepegawaian yang jadi masih lengkap Pak. Tinggal menempatkan saya jika berkenan. Terima kasih. Ya, baik. Oke, baik itu saja dari saya ya. Tolong Mas Nugi, kemudian tadi segera Google Form-nya dilengkapi. Nanti mudah-mudahan 1-2 hari cepat dilengkapi karena maksimal tadi tanggal 21. Sudah kita harus serahkan analisisnya, nanti kita rangkum. Barangkali begitu Bu Endang ya? Iya Pak. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada lagi dari Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada, bisa kita akhiri. Cukup Mas? Cukup ya, cukup Pak Ibnu. Ya, baik. Saya ingatkan sekali lagi ya kepada para peserta dan juga tadi mentor atau atasan langsung serta para rekan sejawat untuk mengisi kuesioner ini ditunggu sampai besok hari Jumat 18 November tahun 2021 pukul 1 siang ya Bu tadi ya. Jam 1 siang, mohon teman-teman semua menyebarkan info ini kepada para peserta lain, mentor lain ataupun rekan sejawat lainnya. Baik. Demikian rangkaian acara pelaksanaan evaluasi pasca pelatihan dasar CPNS 2019 pada hari ini. Semoga banyak manfaat yang bisa kita ambil. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Ya, ya Mas.
Makasih Ya, baik. Beda, Pak Kapus, izin les. Makasih alumni. Assalamualaikum, izin live. Waalaikumsalam. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi form ya, form hadir, daftar hadir pada pelaksanaan Zoom sore hari ini.